Bitcoin ter-reject dari level resistance yang krusial. Dumpnya ini disebabkan oleh Grayscale yang ngejual 4.000 Bitcoin di spot marketnya Coinbase. Di saat yang bersamaan juga Coinbase menjual 168.000 Bitcoin melalui over the counter. Kalau Coinbase ngejual secara over the counter, artinya ada yang membeli Bitcoin. Jumlahnya itu 168.000 dan ini 40 kali lipatnya dari yang dijual Grayscale 4 hari lalu ini. Ngelihat dari weekly crypto inflows, institusi kayaknya lagi banyak akumulasi nih, tapi kenapa harga Bitcoinnya turun? Di video kali ini kita akan ngebahas kejadian penting di kripto yang terjadi belakangan ini secara netral dengan data. Pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Jangan lupa untuk berkomentar juga ya. Dengan berkomentar kalian berhak untuk masuk ke undian free membership cuan kripto yang selalu diadakan setiap akhir bulan. Undiannya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak poin sekaligus saya sharing kapan saya masuk marketnya. Di public videonya terakhir 10 hari lalu ya. Tapi kalau di grup, saya rutin update info-info penting sekaligus saya sharing entry. Video unlisted ini khusus di-share untuk di grup ya. Jadi buat yang mau belajar lebih tentang market, analisis altcoin sekaligus entry-nya itu ada di grup. Buat yang mau join grup nanti di akhir video dijelaskan. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngebahas sedikit tentang Grayscale yang ngejual Bitcoin. Banyak yang berspekulasi kan, investor GBTC ngejual shares-nya karena Bitcoin Spot ETF itu udah di-approve. Dan fee di Grayscale itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan penyedia spot Bitcoin ETF yang lain. Fee di Grayscale itu 1,5% per tahunnya. Sedangkan di tempat lain itu jauh lebih rendah, bahkan ada yang gratis 6 bulan sampai 12 bulan pertama. Grayscale ini tuh nggak ada niatan untuk menurunkan fee-nya. Wah, kalau nggak ada niatan bisa-bisa investor GBTC itu akan narik seluruh uangnya dari Grayscale buat pindahin ke ETF yang lainnya. Terlebih Grayscale ini holdingnya ada 600.000 Bitcoin. Dan ini yang paling besar di antara institusi-institusi lain. Kedua terbesarnya itu MicroStrategy. Ini bahkan nggak sampai sepertiganya dari Bitcoinnya si Grayscale ini. Dan kalau investor GBTC pindahin uangnya dari Grayscale, bisa-bisa akan terjadi dump yang lebih parah dong. Tapi nggak sesimpel itu ya. Karena saat institusi mengeluarkan ETF itu yang terpenting adalah asset under management sekaligus liquidity. Investor itu ingin asetnya bisa dilikuidasi kapan aja. Mereka nggak pengen udah beli suatu aset tapi nggak bisa dijual karena kurang liquidity. Contoh nih ya, misalkan kalian beli suatu koin, entah itu meme coin atau koin micin. Udah beli banyak, taunya pas dijual nggak bisa karena nggak ada yang mau beli. Contoh nih ya, misalkan kita ke market, lalu kita ngelihat volume perdagangan 24 jam. Tips nih ya, buat para scalper, kalau pengen keluar masuk market cepat, cari koin yang volume transaksinya itu besar. Kalau koin volume transaksinya kecil, misalkan ini aja deh ya, soalnya ini paling naik nih. Ini volume transaksinya hanya 1,5 USDT. Misalnya kalian beli banyak di koin ini, kelihatannya di aset kalian itu nambah uangnya. Tapi kalau kita ngeliat harga permintaan, ini spreadnya jauh banget. Harga belinya itu ada di 0,0082, sedangkan harga jualnya di 0,009. Misal kalian belinya di 0,0085, ngelihat harga koin ini tuh lagi naik, tapi kalian nggak bisa ngejual. Baru ada pembeli itu di 0,0082. Kalian mau langsung jual pun ujung-ujungnya malah rugi. Nah, begitupun di ETF. Investor itu akan nyari penyedia Bitcoin Spot ETF yang volume transaksinya besar atau liquidity-nya besar. Grayscale ini secara aset under management paling besar sekaligus. Volume perdagangan saat hari pertama ETF launching 50%-nya itu dipegang Grayscale. Jadi sekalipun Grayscale ngasih fee yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor lain, pada saat ini Grayscale itu terbilang penyedia Bitcoin Spot ETF yang paling liquid. Juru bicara perusahaannya itu bilang, Grayscale itu market leading liquidity. Spreadnya tuh ketat sekaligus track recordnya sukses. Jadi kemungkinan besarnya investor GBTC itu pada saat ini enggan pindah. Dan kecil kemungkinannya Grayscale akan ngedump BTC dalam jumlah banyak. Dari 600.000 Bitcoin yang dijual cuma 4.000 itu nggak sampai 0,1%-nya aja. Dan Grayscale pun juga pasti nggak akan mau investornya itu lari ke tempat lain. Entah mereka akan ngelobi customer-nya dengan cara apapun. Intinya Grayscale itu masih ingin tetap menjadi market leading liquidity. Yang terpenting di Bitcoin
spot ETF pada saat ini adalah asset under management sekaligus liquidity-nya di market. Lalu kalau kita ngeliat ke weekly crypto inflows, ini hampir 1,2 billion yang masuk ke kripto minggu lalu. Terbanyak itu dari Bitcoin ya. Terlepas Bitcoin lagi drop, institusi itu terus akumulasikan Bitcoin. Di trading day hari pertama Bitcoin spot ETF launching, Coinbase itu ada penjualan 168.000 Bitcoin. Penjualan ini over the counter. Dengan kata lain, ada entitas yang beli Bitcoin cukup banyak tapi nggak tercatat di order book spot market. Sayang banget ya, ini belinya lewat over the counter. Kalau transaksinya dilakukan melalui spot market, pembelian 168.000 Bitcoin itu bisa membuat harga Bitcoin naik minimal ke $100.000. Itu belum termasuk yang FOMO loh. Kita udah pernah ngelakuin hitungan kasar ya di video yang ini nih. Di video ini tuh dijelasin berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk naikin Bitcoin 1%. Lanjut nih, di line report menunjukkan volume penjualan Bitcoin pada saat ini tuh tertinggi sejak FTX collapse. FTX pada kala itu collapse, dropnya Bitcoin hampir 30%. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, kemarin itu dropnya dari tertinggi sampai terendah hanya 15%. Ini terhitung masih kecil ya. Lalu dari berita selanjutnya itu TUSD stablecoin di-peg lagi karena ada penjualan yang banyak di Binance. Stablecoin yang di-peg itu nggak bagus buat market kripto. Untungnya yang di-peg ini stablecoin yang market cap-nya relatif kecil. Dan kebanyakan exchange pada saat ini itu menghentikan deposit atau withdrawal. Jadi dampaknya nggak terlalu besar ke market kripto. Terlepas misalkan kalau kripto ngedam karena ada bad news, not financial advice, tapi bagi saya itu merupakan kesempatan yang bagus untuk serok. Saya pernah ngejelasin di video yang ini ya, tanpa adanya ETF, Bitcoin pun akan bull run. Sekitar 3 bulan lagi, Bitcoin itu ada halving. Di luar sana ada banyak banget loh yang ingin Bitcoin. Sekarang ETF udah di-approve, makin banyak lagi yang mau Bitcoin. Data yang kita bahas tadi, over the counter aja ada 168.000 Bitcoin yang dibeli. Peminatnya itu kan ada banyak banget ya. Setelah halving, ketersediaan Bitcoin itu makin langka. Semakin langkanya supply dan semakin banyak permintaan itu bisa membuat harga makin naik. Sayang banget ada satu institusi besar yang nggak mau masuk ke Bitcoin spot ETF, yaitu Vanguard. Vanguard ini padahal aset under managementnya itu sekitar 7,7 triliun US dollar. Ini kedua terbesar setelah BlackRock. Vanguard ini bilangnya anti kripto. Padahal kalau kita lihat, pemegang saham terbesar kedua di MicroStrategy itu adalah Vanguard. Pemegang saham yang besar itu punya kuasa atau punya suara untuk menentukan arah perusahaan. Kalau si Vanguard ini bilangnya anti kripto, di sini yang kita lihat secara nggak langsung mereka terpapar juga ke kripto. Aset manajer terbesar seperti BlackRock ini aja, pemegang saham terbesarnya tahu gak siapa? Gak lain dan gak bukan ya Vanguard sendiri. Ini top 10 ownernya BlackRock loh. BlackRock sebagai aset manajemen terbesar masuk kripto. Dan shareholder terbesarnya itu Vanguard. Jadi kalau kalian ngelihat FAT di market, terutama dari orang-orang hebat ya, jangan percaya sama omongannya tapi lihat apa yang mereka lakukan. Contoh lainnya lagi, Jamie Dimon kemarin bilang, kalau dia pemerintahannya dia ingin close down kripto. Tapi kemarin kita ngelihat justru si Jamie Dimon melalui JP Morgan nge-backing BlackRock Bitcoin ETF sebagai authorized participant. Ingat sekali lagi ya, jangan percaya apa yang mereka bilang, tapi lihat perbuatan mereka. Lanjut nih, ada hal penting juga yang saya hampir lupa jelasin ya. Sejak The Fed naikin suku bunga tahun 2022, money market funds itu ada massive inflow. Dalam 2 tahun itu udah kenaikan 33%. Sekarang, The Fed itu mengekspektasikan untuk menurunkan suku bunga. Kalau uang ini balik lagi ke equity market seperti stock market tradisional ataupun kripto ya, karena sekarang udah ada Bitcoin spot ETF. Bull run-nya itu akan jauh banget dari kata berakhir sekarang. Money market fund ini contohnya itu seperti US Treasury atau obligasi kalau di Indonesia ya. Jadi kita simpan uang kita di pemerintahan atau di bank yang ngasih return 4-5% per tahunnya. Dan bayangin kalau uang sebanyak ini balik lagi ke market tradisional. Karena The Fed itu udah mau nurunin suku bunga yang artinya obligasi yang ditawarkan itu bunganya semakin kecil. Jadi para investor itu akan balik lagi ke market tradisional dan diharapkan juga masuk ke kripto. Bull run-nya itu akan sangat panjang banget. Kalau kita ngeliatin dari berita dan juga data, kebanyakan itu sentimennya positif ya. Tapi kalau kita ngeliat ke harga, kok sekarang lagi pada turun? Itulah ada baiknya kita juga harus ngerti teknikal ya, terutama bagi para trader. Karena kalau dari teknikal kita bisa ngeliat fair value-nya buat dapat harga yang bagus masuk market. Jadi kita bisa memaksimalkan keuntungan. Lanjut nih kita ke teknikal. Yang masih nonton sampai detik ini tolong komen dong. Saya bang, jadi gue pengen ngeliat, gue ngoceh panjang lebar ngasih ilmu yang bagus, pada dengerin gak sih? Kalau pada nggak ngedengerin ya kedepannya nggak usah bikin video panjang-panjang. Dengan berkomentar juga kalian berhak untuk masuk ke undian free membership cuan kripto. Gak ada ruginya kan bagi kalian?
Lanjut nih, kita ke teknikal. Bitcoin ada rejection dari area resistance yang krusial, dan rejectionnya ini pas banget di area resistance sekaligus target dari ascending triangle yang kita jelaskan di video sebelumnya. Dua video sebelumnya saya ngejelasin Bitcoin ke teritori 50.000 dulu sebelum terjadinya koreksi. Kita baru ngeliat ke area 49.000, ini udah dapat rejection yang cukup keras. Saat ini sampai sebulan ke depan itu akan jadi momen yang krusial buat Bitcoin. Karena kalau sampai akhir bulan kita nggak ngelihat Bitcoin men-take out level tertinggi kemarin, atau bahkan hanya membuat lower high, nggak mampu membreak out 50.000, itu akan jadi bahaya banget. Selling pressure di Bitcoin itu akan jadi banyak. Sebenarnya kemarin itu kita ngeliat koreksi sekitar 15%, ini masih kecil loh. Selama 6 bulan berturut-turut, dari bulan September itu kita belum ngeliat adanya koreksi yang signifikan. Bahkan kalau kita naik ke weekly time frame, ini udah mulai agak beresiko naiknya terlalu impulsif. Resistance besarnya itu ditabrak tanpa adanya pullback. Secara ilmu technical analysis, market itu bergerak secara struktural. Kalau marketnya lagi bullish, itu ada higher high dan juga higher low. Kalau marketnya lagi bearish, ada lower high dan juga lower low. Dan kalau marketnya sideways, ada equal high dan juga equal low. Selama 6 bulan belakangan di Bitcoin itu kita nggak ngelihat adanya higher low yang cukup signifikan. Di sini itu marketnya di-push naik terus. Dan kalau dilihat secara struktur marketnya, ini rentan banget terjadi koreksi sewaktu-waktu. Koreksinya ini bisa cukup dalam loh. Dan secara statistik dari dua video sebelumnya yang ini ya, sekalipun kita di bull run, itu masih sangat wajar kalau ada koreksi 40-50%. Dan koreksi tersebut untuk mencari area higher low-nya. Contohnya di sini nih, setelah naik, itu ada koreksi 40% untuk membuat higher low. Di sini juga sama, market nge-pump lalu terjadi koreksi membuat higher low. 2020 kemarin ini bisa menjadi pengecualian karena kasus pandemi Black Swan ya. Struktur market kuatnya Bitcoin itu ada di 31.000. Ke area 31.000 itu koreksinya baru sekitar 28%. Jadi sekalipun misalkan Bitcoin terkoreksi nih, entah nanti narasinya akan dibuat seperti apa ya di berita, kalau ada bad news, 31.000 ini bisa divisit. Dan non financial advice, kalau bagi saya ini merupakan tempat yang bagus banget untuk akumulasi di Bitcoin. Rejectionnya Bitcoin ini juga cukup krusial loh, karena kalau secara linear, area rejectionnya itu pas banget di Fibonacci 61,8%. Fibonacci 61,8 merupakan golden ratio yang sakral. Sering banget ada pembalikan arah dari area tersebut. Jadi perlu kita waspadai misalkan Bitcoin nggak mampu untuk membuat higher high baru nih di atas 49.000, terlebih sampai akhir bulan nanti ya. Itu beresiko banget untuk Bitcoin masuk ke fase koreksinya. Kalian jangan salah kaprah ya. Yang kita lihat tadi kan di time frame weekly nih. Jadi kemungkinan akan memakan waktu. Struktur market pun saat turun itu ada lower high dan lower low. Jadi kalau sampai Bitcoin membuat lower high, ya kita akan expect akan terjadi lower low baru. Dan kalau kita ngeliat dari time frame weekly, koreksinya itu bisa memakan waktu. Jadi buat teman-teman di sini yang berharap ingin kayak cepet dari kripto, itu memang bisa aja. Tapi sepertinya bukan dari Bitcoin kalau pengen cepet ya. Dan kalau kalian ingin cari jackpot untung banyak di kripto juga kalian harus paham. Ada resiko yang besar juga. Saya nggak mau ngajarin mental kalian supaya jadi penjudi ya. Sayangi uang kalian dan nikmati prosesnya. Dari kata-kata saya tadi, yang bijak akan berpikir. Dan yang kurang pintar akan nggak suka. Nggak masalah kalau video saya di dislike. Yang penting, ilmu yang saya sampaikan di sini itu tersampaikan ke orang-orang yang tepat. Yang berkecimpung di kripto pada saat ini saya yakin kedepannya akan jadi calon orang kaya. Amin. Untuk pergerakan Bitcoin short term, jika nanti kita ngelihat ada kenaikan, jangan buru-buru FOMO ya. Ditakutkan kenaikannya itu hanya membuat lower high untuk jadi peluang trader masuk dengan posisi short. Momen Bitcoin sekarang sampai sebulan ke depan itu akan sangat krusial karena pergerakannya itu akan ngasih clue ke kita. Apakah Bitcoin siap untuk naik lebih tinggi atau justru koreksi dulu untuk ngambil bahan bakar. Jadi naiknya akan lebih tinggi lagi. Potensial area resistance yang divisit untuk menjadi lower high itu di range 44.200 dan juga 46.200. Harap perhatikan price action yang terjadi pada area-area tersebut. Kalau ngasih indikasi nggak kuat nanjak, itu akan menjadi sell signal. Supportnya Bitcoin di sini adalah area konsolidasi sebelumnya yaitu di 40.500 dan juga 38.000 sampai 38.500. Tergantung strategi kalian gimana. Seenggaknya dari update video kali ini kalian punya gambaran ya. Bagi yang mau tahu trading plan saya, itu semua ada di grup. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Saya sharing kapan saya masuk marketnya. Altcoin yang saya masukin itu surplus semua dan profitnya juga lumayan. Yang mau join grup ini merupakan grup
grup berbayar, tapi tenang aja murah banget kok. Terjangkau buat semua orang. Gak sebanding deh sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Saya nggak mau kasih gratis karena saya paham banget yang gratis itu nggak akan dihargai. Kalau mau gratis, kalian bisa komen aja videonya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngadain undian untuk free membership. Jadi buat yang pengen belajar lebih tentang market, langsung aja kontak admin yang ada di deskripsi. Feel free mau masuk atau enggak. Saya nggak jualan grup. Kalau saya jualan grup mungkin saya bikin video tiap hari. Dan ya sudahlah, semoga video bermanfaat. Yang berminat join grup, cek lanjutan videonya berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.